semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Salsabila, biasa dipanggil Sabil. Dan pada video ini aku akan menjelaskan tentang proses pembuatan buku desain Alek Project yang telah aku kerjakan selama hampir setengah semester ini, mulai dari pencarian keyword, konsep visual, hingga bentuk final PDF interaktif yang nantinya siap untuk dibaca dan dikumpulkan. So, without any further ado, let's jump into the list. Pada mind map yang saya buat, saya meletakkan colorful illustration sebagai pusat dari cabang utama mind map. Kemudian saya cabangkan kembali menjadi 4 tema, yaitu gaya, warna, ilustrasi, dan sifat. Masing-masing dari cabang tema pun saya perluas kembali hingga saya mendapatkan kata kunci yang ingin saya pilih. Kata kunci final terpilih pun colorful, polaroid paper, dan geometris. Kemudian, mood board. Adapun pada mood board dapat dilihat bahwa pemilihan bentuk geometris nantinya akan diterapkan sebagai sebuah pattern atau pola. Sedangkan untuk objek polaroid paper sendiri nantinya akan menggunakan ornamen di sekitarnya. Pada mood board juga dapat dilihat saya meletakkan elemen tipografi, paragraph style, color bar, hingga layout style yang akan saya gunakan. Kemudian sketsa manual. Pada sketsa manual, saya sebisa mungkin merinci bentuk, elemen visual, hingga jenis tipografi yang akan saya letakkan. Dapat dilihat, saya ikut memberikan keterangan layout style yang akan saya gunakan pada beberapa halaman tertentu. Hal ini saya lakukan untuk mempermudah saya dalam proses pendigitalan sketsa nantinya. Selanjutnya adalah sketsa digital. Berikut adalah hasil dari sketsa digital yang telah saya buat dan telah melewati beberapa kali revisi. Maka dari itu, tak heran jika terdapat beberapa perbedaan dari yang saya buat di sketsa manual. Kemudian, layout challenge. Pada layout challenge, saya menggunakan dari beberapa layout challenge yang ada. Yang pertama adalah image as content and visual concept. Layout challenge ini hampir saya gunakan pada keseluruhan isi buku saya. Adapun elemen gambar ini digunakan sebagai konten utama, seperti karya ilustrator dan foto ilustrator. Kemudian, image as subsidiary element. Layout challenge ini saya gunakan untuk menekankan konsep visual yang sudah saya tentukan sebelumnya. Elemen pendukung ini juga berperan dalam menambah kesan yang akan ditampilkan pada layout yang saya gunakan. Yang ketiga, tipografi as image. Layout challenge jenis ini saya terapkan pada setiap pergantian bab pada buku saya. Pada bagian penulisan keterangan nomor bab, di dalam elemen tipografi saya meletakkan gambar-gambar yang juga merupakan karya ilustrator. Selanjutnya adalah slow pace. Slow pace saya gunakan untuk beberapa karya yang sekiranya tidak perlu dijelaskan terlalu banyak. Selain itu, saya juga menggunakan slow pace agar layout yang saya tampilkan nantinya terlihat lebih bersih, rapi, serta mempermudah pembaca dalam membaca konten yang disampaikan. Kemudian, face pace. Saya menggunakan face pace jika sekiranya dari karya tersebut harus saya jelaskan lebih detail lagi untuk memberitahu audiens pesan atau hal menarik apa dari karya tersebut. Yang keenam adalah symmetrical grid. Dari keseluruhan layout buku yang saya buat, dapat terlihat jelas bahwa saya menggunakan acuan grid simetris di setiap halamannya. Hal ini saya lakukan untuk mempermudah pekerjaan saya ketika menyusun konten yang ingin diletakkan. Kemudian yang terakhir adalah mix alignment in one spread. Layout challenge ini saya gunakan hanya untuk halaman yang sekiranya dibutuhkan. Berikut adalah buku PDF interaktif yang telah saya buat sebelumnya. Pada buku, saya juga menambahkan beberapa button interaktif, seperti button home yang ketika diklik akan membawa pembaca ke halaman pertama, kemudian previous akan membawa pembaca ke halaman sebelumnya, kemudian next akan membawa pembaca ke halaman selanjutnya. Terdapat pula beberapa shortcut button yang ketika diklik akan langsung membawa pembaca ke bab yang dituju. Kemudian di bab 3 sendiri, saya menambahkan button tambahan yang ketika diklik akan langsung membawa pembaca ke link video yang sudah saya buat sebelumnya. Menurut saya sendiri, proyek buku desain Alek ini cukup berkesan karena dengan adanya proyek ini saya jadi lebih banyak belajar, mengeksplor diri, serta research tentang gaya desain yang selama ini sangat saya sukai. Selain itu, dengan adanya proyek buku ini saya jadi lebih tahu mengenai aplikasi InDesign dan bagaimana cara menyusun susunan editorial dengan baik dan benar.
Sekian pemaparan dan penjelasan yang bisa aku berikan pada video kali ini. I hope you enjoy this video and you like my book or artwork, which is She Said Colorful. And yeah, see you again in another time. Bye bye. She's a Mona Lisa.